Masjid Jami Al-Muttaqin, Kelurahan Mersi, Purwokerto Timur. Masjid ini merupakan masjid yang diresmikan oleh Profesor Dr. H.M. Amin Rais MA dan seringkali disebut sebagai Masjid Kubah Emas. Berdiri sejak tahun 1981 di atas tanah wakaf seluas 350 meter persegi dan hingga hari ini menjadi salah satu masjid kebanggaan milik Banyumas. Dan dengan bangga kami persembahkan podcast Ngaji Bareng PGRI Kabupaten Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngaji Bareng PGRI Kabupaten Banyumas. Berjumpa lagi dengan saya Laila Nur Komariah dalam Edukasi Podcast PGRI Cabang Purwokerto Timur. Sebagai pendidik kita tentu saja diharuskan untuk mengatur setiap kata yang kita ucapkan. Karena hal itu merupakan bagian dari pendidikan karakter untuk anak-anak kita. Namun, ketika sampai di ruang sosial media atau ruang digital, ritmenya berubah. Lalu lintas komentar menjadi unpredictable. Dan disinilah kita penting untuk melakukan sebuah diskusi dengan menghadirkan tema detox lisan di ruang digital. Karena temanya menarik dan luar biasa, kita sudah hadirkan narasumber yang sangat istimewa. Sudah hadir bersama saya Ibu Eti Fajar Ma'rifah SHI. Assalamualaikum Bu Eti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lala. Gimana? Puasanya lancar? Alhamdulillah sampai hari ini masih lancar dan semoga semakin semangat ibadahnya. Amin. Jadi ini materi kita, tema obrolan kita sore ini luar biasa. Jadi temanya relate sekali dengan kehidupan kita, detox lisan di ruang digital. Nah, sebenarnya detox lisan itu apa sih? Kalau detox sendiri secara maknanya apa Mbak Lala aja? Kalau detox pembersihan. Oke, berarti detox lisan adalah pembersihan lisan. Ya. Iya, karena di era digital ini kita lisannya berubah menjadi digantikan oleh jempol, maka detox lisan adalah bagaimana upaya sadar kita untuk memilah, menyaring apa yang akan kita tuliskan sebelum kita share di media sosial. Berarti memang yang dikendalikan sejatinya bukan jarinya ya Bu Eti? Iya, tidak, tapi ada satu hati yang harus kita kendalikan. Wah, jadi ingat Rasulullah bersabda tentang hati, bahwa hati itu merupakan pusat seluruh aktivitas tubuh kita. Ya, Rasulullah SAW bersabda, Inna fil jazati mudghah, idza sholahat sholaha kullu, wa idza fasadat fasadat kullu, ala fahiya qalbun. Pantas saja ya kalau misalnya kita ngetik komentar gitu, kalau dalam kondisi emosi yang muncul itu kata-kata atau kalimat yang nggak nyaman juga dibaca. Kira-kira Mbak Lala tahu nggak kenapa itu? Enggak. Nah, ini karena yang pertama kita tidak berhadapan langsung. Yang kedua kita itu merasa ingin lebih pintar, paling pintar. Gitu. Cenderung begitu ya? Iya. Kalau yang ketiga kalau di media sosial itu kan diskusinya terbuka, sehingga spontan saja kita berpendapat begitu. Oh, ternyata begitu ya Bu Eti? Ya, betul. Kira-kira Mbak Lala pernah nggak ngalamin tuh? Sudah ketik, udah share, kemudian ada rasa bersalah, menyesal, kemudian nggak tenang. Iya, pernah banget. Pernah sih. Nah, itu sebenarnya Allah itu sudah kasih kode tuh. Itu sebenarnya nggak boleh. Hati kita sudah paham, tapi kadang-kadang kita sendiri yang nggak peka. Yang kedua Mbak Lala, yang kedua adalah detox lisan yang sesungguhnya. Nah, ini lebih berbahaya. Mbak Lala tahu kenapa? Karena ini sudah tidak bisa diedit. Apa yang kita ucapkan secara spontan, kalau sudah masuk kepada hati orang yang mendengarkan, dan ternyata komentar itu tidak nyaman didengar atau bahkan menyakitkan, imbasnya akan lama. Mungkin kita yang mengucapkan sudah lupa. Sudah lupa. Tapi bagi yang mendengarkan, karena itu menyakiti hatinya mungkin, sehingga itu belum bisa dia lupakan. Betul. Makanya ada baiknya kita meminta. Oh, kayak gitu ya. Makanya kadang-kadang itu muncul masalah di sana. Sebenarnya apa sih kuncinya agar hal-hal tersebut tidak terjadi lagi? Kuncinya ya detox lisan. Caranya? Ada 3 hal yang perlu diperhatikan sebelum kita
mengetik sebuah komentar. Nah, Yang betul. pertama, tahan sebelum kirim. Tahan sebelum kirim. Ya, jadi kita Oke. sudah ngetik tuh. Nah, Tahan dulu tuh, jangan langsung kirim. nggak langsung klik Baca, gitu. iya, jangan langsung baca dulu. Kira-kira kalau dibaca orang tuh nyaman nggak tuh? Terus Oke. kita itu ngetiknya sudah betul belum gitu? Karena sebenarnya sedikit menahan menyelamatkan banyak orang. Yang kedua, fokus pada ide. Iya, fokus pada ide, bukan pada orang. Jadi idenya apa yang akan kita tuangkan apa gitu. Jadi kita tidak menyakiti orang lain. Yang ketiga, fondasi iman. Nilai iman itu perlu dipertimbangkan. Karena apa yang kita ucapkan itu akan dipertanggungjawabkan nantinya. Jangan sampai apa yang kita ucapkan adalah sesuatu yang menyakiti orang lain atau bahkan membuat tidak tenang. Berarti intinya ketika kita di media sosial itu bisa jadi pahala, juga bisa jadi dosa. Benar nggak, Bu Eti? Betul, karena apa yang kita ucapkan itu harus sesuatu yang membawa keberkahan bagi orang. Sebagaimana salamatul insan fi hifdzil lisan. Lisan, bahwa sesungguhnya keselamatan seseorang itu tergantung di bagaimana dia menjaga lisannya. Lisannya, betul. Wah, luar biasa. Nah, di momen Ramadan seperti ini kan apa yang diterangkan oleh Bu Eti ini sebenarnya sangat aplikatif, lebih-lebih di bulan mulia ini, di mana kita tahu bahwa di bulan Ramadan karakter building atau pembentukan karakter itu digadang-gadang mampu dan sangat efektif dilakukan di bulan Ramadan. Betul. Pertanyaannya, aplikasinya bagaimana ini, Bu Eti? Ya, untuk keseharian kita lah ya. Misalnya biasanya kita scroll tuh TikTok, Ya, check Instagram. out, keranjang kuning gitu kan. Ada nyindir apa ya? Itu bisa dirubah, paling tidak diminimalisir. Diminimalisir, Yang biasanya scroll jadinya sekarang scroll Al-Qur'an gitu. Kemudian yang biasa keranjang kuning sekarang jadi sedekah. Oh, Nah, betul. ini itu aplikatif sekali. Dan kalau misalnya biasanya menonton film, sekarang nonton pengajian. Tentang pengajian, ya. Kalau debat di ruang digital terkadang kan itu terjadi, nggak bisa dihindari dong. Apalagi kalau ada sebuah diskursus yang serius, Ya. kita terlibat debat, berkomentar, lama-lama baper dan seterusnya. Nah, gimana agar debat tetap tepat sasaran, sehat? Itu caranya bagaimana? Itu yang perlu diperhatikan. Itu mungkin yang pertama diksi yang baik dulu. Pilihan katanya dulu. Ya. Yang kedua penyampaiannya dengan cara yang baik. Yang ketiga, waktunya juga harus tepat. Waktunya yang tepat. Mungkin tidak menyelo begitu ya. Sehingga Memotong. apa yang disampaikan itu benar-benar sudah bisa disampaikan dengan cara yang baik. Mungkin yang mendengarkan juga bisa mendengarkan dengan cara yang baik. Gitu. Itu ya, seperti itu ya. Memang ternyata itu ketikan ngefek itu. Ya, betul. Ketikannya sederhana tapi efeknya Kompleks sekali. Ya. Efeknya itu tidak hanya bagi yang orang yang kita tuju saja, tapi komen-komen orang-orang yang komen-komen yang lain juga akan mengimbasi atau berimbas juga pada mereka apa yang kita sampaikan. Wah, jadinya jadi baper jariah. Ya, itu yang Jadi dosa sangat jariah. itu. Betul. Kadang kitanya udah nggak ada, tapi itu masih ada. Nauzubillahi min dzalik, semoga saja kita bisa memperbaiki itu, belajar sedikit demi sedikit secara bertahap, bisa memperbaiki minimal Dari jempol kita. dari jempol dulu. Oke. Karena tidak bisa dipungkiri dunia itu di genggaman kita. Kita bisa komentar apa saja, bisa share apa saja, tapi kalau kita tidak, kembali lagi, tidak bisa memilih diksi yang baik, tidak bisa mencari waktu yang tepat, tidak bisa menahan diri dengan keimanan yang kita miliki, itu akan dampaknya kurang baik bagi kita dan bagi orang lain. Oke, sebenarnya sih kalau kita ngomong julid atau mungkin komentar-komentar yang agak kurang pas itu batalin puasa nggak sih, Bu Eti? Batal tidak, rusak iya gitu. Jadi gimana paling tuh? merusak atau mengurangi pahala puasa. Artinya puasanya hanya dapat dahaga saja, tapi kesempurnaan puasanya, pahalanya dia tidak mendapatkan. Ini berarti kita harus berterima kasih juga, ini bersyukur dengan PGRI Kabupaten Banyumas, karena
secara tidak langsung PGRI Kabupaten Banyumas mendukung secara penuh bagaimana agar guru-guru bisa bersosial media secara produktif sekaligus sehat. Begitu Bu Betul, Eti. tepat sekali. Jadi ini merupakan ladang basah bagi guru-guru untuk bisa berkreasi gitu. Berkreasi lewat apa? Itu tadi lewat postingan-postingan positif, komentar-komentar yang menginspirasi atau yang lainnya yang bisa kita lakukan. Dan kalau sudah seperti itu ya sudah jariah itu, sudah pahala jariah itu. Insya Allah tidak akan berimbas yang negatif bagi siapapun yang melihat maupun mendengar. Berarti kita memang harus mengambil bagian penting dari keberlangsungan kebaikan yang sudah dimulai dari PGRI dan juga lembaga-lembaga lain begitu ya. Iya, terutama kita sebagai pendidik. Sebagai pendidik, yang spirit utamanya adalah mendidik. Betul sekali. Oke, nah kalau di dalam Islam sendiri itu Bu Eti, puasa yang utama kaitannya dengan detox lisan itu selain menjaga lisan itu apalagi hal lain? Selain menjaga agar dapat keberkahan puasa nih. Sebagaimana kita tahu semuanya banyak hal yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan terkait dengan keutamaan di bulan Ramadan. Bisa dengan bersedekah, bisa dengan menambah wawasan keilmuan, bisa dengan memperbanyak tadarus Al-Qur'an, memperbanyak zikir, di mana di bulan Ramadan itu memiliki keutamaan dilipat gandakan pahala kebaikannya. Makanya di bulan Ramadan kita harus semakin hari semangat ibadah. Semangat ibadah. Tapi dari tadi kan kita udah ngobrol nih, seolah-olah kita kayak agak overthinking juga ya, atau kita agak bimbang antara mau aktif di media sosial tapi takut juga kebablasan, ya, gitu ya, takut juga kebablasan. Tapi di sisi lain, kalau kita tetap terlalu pasif, apalagi di zaman sosial media yang bisa kita gunakan untuk syiar, juga nggak pas kan? Nah, gimana agar kita tetap bisa aktif di media sosial, kita tetap bisa berkomentar dengan sehat, itu bagaimana caranya? Coba Bu Eti. Yang pertama tadi kita sudah ulas bahwa keimanan itu pondasi. Keimanan pondasi. Yang kedua, ya ini kan syiar yang baik. Syiar yang baik, mengajak orang untuk introspeksi diri, memotivasi teman-teman untuk bisa berkomentar yang baik, itu bagian dari syiar yang baik. Tetap di medsos gitu. Kemudian yang ketiga, kita bisa membuat semacam tulisan hikmah-hikmah yang kemudian di-share gitu. Nah, yang penting itu isinya motivasi atau doa, bukan untuk menjudge atau menghakimi orang lain. Itu jauh lebih baik dan mungkin itu bisa kita awali di bulan Ramadan ini. Awali dari hal-hal sederhana. Ya, sederhana. Tidak mengomentari sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan kita. Oh gitu. Dimulai dari hal-hal sederhana, dimulai dari diri kita sendiri. Ya, betul. Dan dimulai dari sekarang. Gitu. Coba closing statement nih Bu Eti. Closing statement untuk sobat ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas, kira-kira apa supaya lebih semangat dan lebih hebat dalam bermedia sosial? Silakan. Terima kasih teman-teman Sobat Ngaji Banyumas. Kita di zaman era digital tidak bisa merubah isi internet, tidak bisa merubah dunia medsos yang sudah luar biasa, tapi kita bisa merubah cara kita berkomentar, kita bisa merubah cara kita mewarnai media sosial. Semoga jempol kita tidak hanya aktif dan lincah membuat komentar-komentar, tapi juga berakhlakul karimah. Bentar Mbak Lala, sebelum saya pamit kepada Sobat Ngaji Bareng PGRI Kabupaten Banyumas, saya akan menyampaikan satu lirik lagu dulu. Nah, mungkin Mbak Lala bisa nyanyi bareng-bareng. Boleh. Lagu dari siapa nih? Dari A.A. Gim. Oh, ya, terinspirasi dari Oke. lagunya A.A. Gim. Siap ya. Gimana? Detoklah lisan di luang digital, berhati-hatilah sebelum berkomentar. Masya Allah. Mantap sekali. Jadi intinya, yuk bisa. Insya Allah kita melakukan detox lisan di ruang digital, karena bagaimanapun detox lisan di ruang digital tersebut adalah lebih menyelamatkan dan juga lebih menenangkan. Dan diri kita, buat diri kita dan juga untuk buat orang yang lain. Baik,
Terima kasih Bu Eti sudah mau berbagi kebaikan dan kebahagiaan untuk saya. Nggak apa-apa dengan sobat ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas, obrolan yang luar biasa dan insya Allah relate dan juga bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum saya tutup, yuk kita pekikan sama-sama semangat PGRI. Oke. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.